Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat semuanya? Kumaha atuh dama? Dah, sampai itu aja. Judulnya besar, luar biasa. Al-Quran Solusi Menyelamatkan Generasi NKRI. Dalam pikiran saya ketika melihat judul ini tadi, apa ini? NKRI negara besar, paling-paling pesertanya sekitar Bojong. Ternyata begitu diumumkan, dari mulai bandar Benar Meriah Aceh sampai Toli-Toli, sampai Balikpapan, sampai Madura, anak-anak yang menghafal Quran di sini memang anak terpilih dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang paling mulia? Khairukum. Siapa yang paling mulia di antara kalian? Apakah yang duduk di atas? Apakah yang di bawah? Apakah yang dapat tenda? Ataukah yang di bawah pohon pisang? Khairukum, yang paling mulia, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Tapi mereka tidak satupun dipanggil naik ke atas. Berikut ini kata sambutan dari Bapak Bupati. Berikut ini kata sambutan dari Ibu Wali Kota. Berikut ini kata sambutan dari Bapak Fulan. Berikut ini, mereka yang mengajarkan anak-anak ini tidak ada yang naik ke atas. Mereka tidak populer di dunia, mereka tidak masyhur, tapi malaikat mencatat amal mereka pagi, petang, siang, dan malam. Ingin terkenal di dunia tapi tidak dikenal malaikat, atau ingin dikenal dunia tidak dikenal malaikat, atau ingin dikenal di dunia atau tidak dikenal malaikat? Mau ngetes masih konsen atau tidak? Kita ingin bahwa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan yang paling penting selamat dari api neraka, waqina azabannar. Apapun titelmu, setinggi apapun jabatanmu, pertanyaannya tetap pelajaran anak-anak MDA. Marabbuka, Tuhanmu siapa? Man nabiyuka, nabimu siapa? Ma imamuka, imammu siapa? Itu yang ditanya, tapi jawabannya jangan dihafal. Allah, Muhammad SAW, Al-Quran. Ente nggak sholat? Jawabannya sudah hafal. Karena orang yang bisa menjawab itu syaratnya haruslah orang yang istiqomah. Dan kita sudah diperlihatkan anak-anak yang istiqomah. 6 bulan menghafal Quran, itu menunjukkan mereka istiqomah. Ternyata ada yang lebih cepat lagi, 3 bulan 20 hari. Ada yang lebih cepat lagi, 3 bulan 15 hari. Yang laki-laki 3 bulan 20 hari, yang perempuan 3 bulan 15 hari. Kira-kira mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Nanti kita lihat ada laki-laki yang lebih cepat lagi. Kamu berapa hari? Saya 20 hari. Berapa? 5. Apa? Ikut 5. Yang penting sudah memulai, yang penting sudah berbuat,
bahkan Anda ikut tidak hafal sekalipun, Allah tetap dapat menilai dia. Innamal a'malu binniyat. Orang mendapatkan sesuai dengan nilai niatnya. Nanti masing-masing kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku beri engkau telinga, aku beri engkau mata, aku beri engkau otak, aku beri engkau hati, aku beri engkau pikiran. Berapa, apa yang sudah kau berikan untuk Al-Quran? Bagaimana hubunganmu dengan Al-Quran? Kau hafal berapa juz? 30 juz. Kamu? 30 juga. 30 juz? Enggak, juz 30. Kamu? Aku memang tidak hafal 30 juz. Terus apa hubunganmu dengan Quran? Aku pernah mewisuda orang 30 juz. Siapa itu? Ustaz Somad. Memang dia tidak hafal 30 juz, tapi 2 orang yang hafal dia kasih sejadah dengan ijazah. Fotonya mana? Orang mati gak bawa foto. Yang dibawa hanyalah illalladzina amanu iman wa amilus salihat, dan amal saleh. Kalau engkau bisa menghafal, hafal. Kalau engkau tidak bisa menghafal, muliakan penghafal Quran. Kalau engkau bisa memberi mereka makan, berikan sumbangan. Kalau bisa kau berikan beli tanah, belikan tanah. Ini tanah, ini tanah, sama-sama tanah, warnanya sama, bentuknya sama. Antara tanah yang dari tiang ke sana dengan tanah dari siang kemari, sama-sama tanah. Apa bedanya? Tanah ini boleh dijual, tanah itu tidak boleh dijual. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena dari mulai Paret ke sana tanah wakaf Pondok Pesantren Tahfiz Quran Hidayatullah. Tapi dari mulai Paret sampai ke rumah, maka ini tanah masih milik orang, boleh dijual, boleh dihibahkan, boleh disedekahkan, masih boleh dibeli. Siapa yang mau masuk surga kekal abadi, belilah tanah ini. Tadi ketika ditanya mau masuk surga, mau, semuanya angkat tangan. Ketika cerita keluar duit mau beli tanah, semuanya diam. Diuji kakinya sholat berjamaah ke masjid, mampu. Diuji tangannya untuk berjihad fisabilillah, mau. Diuji matanya untuk baca Quran, siap. Diuji telinganya untuk mendengarkan ceramah, mantap. Diuji kantongnya, ketika kotak lewat, kotak sudah lewat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 anak bangsa, yang satu dari Aceh, yang satu dari Sulawesi, yang satu dari Lombok, dari 3 pulau yang berbeda. Apa yang menyatukan 3 anak muda ini? Mereka disatukan oleh pondok pesantren. Tamat dari pesantren, mereka kuliah. Setelah tamat, mereka ingin berbuat untuk bangsa. Mereka tidak mencaci maki kegelapan. Mengapa bangsa ini begini? Mengapa gelap? Mengapa susah? Mengapa melarat? Mengapa bodoh? Mereka tidak mencaci maki kegelapan, tapi mereka mulai menyalakan lilin-lilin kecil agar supaya gelap itu hilang. 3 anak bangsa terbaik ini dari Aceh, dari Sulawesi, dari Lombok, lalu kemudian mendapatkan tanah untuk membuat pesantren. Mereka pun mendidik anak-anak hafal Quran, tapi karena tanah ini pinjaman, yang namanya pinjaman pasti akan diambil orang. Sampai masanya marah tiba, mengamuk pun datang. Akhirnya marah, diusir ini orang, pergi dari sini, kalian harus pergi dari tanah ini. Mereka pun pergi, lalu kemudian tidak mati semangat mereka. Mereka bangun tempat yang baru, mereka buat suasana yang nyaman. Anak-anak dipanggil datang. Hari ini kita melihat hasilnya. Yang sebelumnya diusir, yang sebelumnya dikatakan aliran sesat, yang sebelumnya dikatakan orang tidak jelas,
yang sebelumnya mungkin dituduh teroris, hari ini semuanya tahu 50 anak Indonesia dapat 30 juz dalam kepala mereka. Al-Quran mereka hafal. Kenapa? Karena 3 anak bangsa terbaik, dan mereka tidak tampil ke depan, tapi catatan malaikat tak pernah luput dari nama mereka. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Bersama kalian ada malaikat, dan malaikat itu mencatat dan mengawasi amal kalian. Yang tampil foto di depan, foto Ustaz Somad. Foto mereka tidak ada, karena mereka tidak pentingkan gambar di depan manusia. Mereka tidak memperdulikan like and viewer. Bagi mereka tidak ada bedanya between haters and lovers. Caci maki tidak membuat mereka down. Pujian tidak membuat mereka tegak kepala. Pujian tidak membuat mereka melambung. Hinaan tidak membuat mereka murung. Yang penting bagi mereka, berapa anak-anak bisa menjadi penghafal Al-Quran. Siapa 3 orang anak itu Pak Ustaz? Tidak usah disebut namanya, karena mereka pun tidak mau dikenal umat. Cukuplah Allah dan malaikat yang menjadi saksi. Umurnya jauh lebih muda dari Ustaz Somad. Berapa umur mereka? 33, 34, 35. Ustaz Somad berapa? Kelihatannya 27, tapi sudah 41. Mereka sudah berbuat untuk umat. Ustaz Somad ceramah ke sana, tabligh akbar ke sana, pengajian ke sana, hasilnya mana? Kata jamaah. Tapi ini jelas anak-anak bangsa ketika mereka belajar di sini, selamat mereka dari narkoba. Apa mungkin mereka ngapal Quran sambil ngelem? Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mana mungkin, sedangkan wudhu mereka saja tidak lepas. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci, suci dari najis, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Wudhu mereka tidak putus, dan setelah mereka menghafal Quran, 1 hari mereka ulang hafalan 2 juz, 1 bulan mereka khatam 2 kali, 1 tahun mereka khatam 24 kali. Mereka yang perempuan, mereka yang laki-laki, 20 perempuan, 30 laki-laki, mengulang hafalan 1 hari 2 juz. Kamu berapa? Saya 3 juz Pak Ustaz. Apa? Juz melon, juz mangga, juz mangga. Mereka Al-Quran di kepalanya. 30 laki-laki calon kepala rumah tangga, 20 perempuan yang akan menjadi ibu, yang akan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Mereka pejamkan mata mereka, nampak Al-Quran mengalir. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Kita pejamkan mata. Asinan Bogor. Oleh sebab itu, maka andai engkau sanggup menghafal, hafallah. Andai engkau tidak sanggup, anak-anakmu insya Allah akan menjadi para penghafal Al-Quran. Saya ini orang yang bodoh Pak Ustadz. Dulu orang tua saya miskin Pak Ustadz, nggak tahu masuk pesantren mana Pak Ustadz. Saya dari kampung Pak Ustadz. Maka saya balas kebodohan saya dengan memasukkan anak ke pesantren. Sekarang alhamdulillah, tadi yang baca Quran di atas pentas yang hafal itu Pak Ustadz, anak kamu? Enggak, anak tetangga saya. Begitu cara membalaskannya. Anak masukkan pesantren. Ini sekarang orang, saya bodoh Pak Ustadz, terus anak saya mesti lebih bodoh daripada saya. Ini menggiring neraka jahanam. Oleh sebab itu, maka ketika kita melihat para penghafal Quran, maka Bapak Ibu tentu bercita-cita, saya yakin dan percaya, walaupun tidak dilafazkan di mulutnya, walaupun tidak dikatakan oleh bibirnya, tapi dalam hatinya tetap terlintas,
Mudah-mudahan anakku menjadi para penghafal Al-Quran. Amin. Mati kita, masuk ke dalam tanah, dimakan cacing tanah, tapi pahala tetap mengalir. Bangun mereka di tengah malam, sholat tahajud anak perempuan, sholat witir anak laki-laki. Berdoa mereka, apa kata mereka? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu mereka memuliakan orang tua. Dan ada yang paling indah, kalau untuk Ustadz Abdul Somad, mereka mesti sebutkan. Begitu mereka dapat kabar Ustadz Somad meninggal dunia di Riau, Pulau Sumatera, mereka dari Aceh, dari Toli-Toli, dari Madura, dari Brebes, mereka membacakan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Mengalir pahalanya ke Pulau Sumatera, ke Riau, tidak nyasar walaupun sedikit. Tapi untuk orang tua tidak perlu mereka sebutkan untuk almarhum bapakku Fulan bin Fulan, tidak perlu mereka katakan untuk almarhumah ibuku Fulanah binti Fulan, tidak perlu. Kenapa? Karena beda anak kandung dengan anak orang lain. Otomatis begitu mereka mengulang hafalan 2 juz 1 hari, mengalir pahalanya ke makam, terang benderang makammu seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Ingin dapat minuman di liang kubur, ingin lapang liang kubur, ingin kubur salah satu jadi taman surga, maka jadikan anak-anak para penghafal Al-Quran. Anak sudah besar semua, anak sudah punya anak pula, tidak bisa lagi. Mudah-mudahan cucu-cucunya pun sudah besar juga. Habis cucu apa? Cicitnya pun sudah besar juga. Terserahlah. Yang penting ada generasi kita yang pernah menghafal Al-Quran. Nanti ketika dipanggil di akhirat, di padang mahsyar, ada orang yang di atas kepalanya tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Sekarang di atas kepala Ustadz Somad peci, di atas kepala ibu-ibu jilbab. Tapi nanti ada orang yang bangkit, di atas kepalanya tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Kenapa di atas kepalanya ada mahkota dari cahaya? Kenapa di atas kepalaku tidak? Di atas kepalanya ada mahkota dari cahaya, karena anaknya adalah orang-orang para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang di atas kepalanya ada mahkota dari cahaya, insya Allah. Al-Mahiru bil Quran, mereka yang 30 orang, mereka yang 20 orang mahir membaca, menghafal Al-Quran, bangkit dari kubur ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat. Pandang ke kanan malaikat, lihat ke kiri malaikat, pandang ke depan malaikat, tengok ke belakang ada malaikat, lihat ke atas ada malaikat. Mengapa aku bangkit bersama para malaikat? Karena engkau mahir menghafal, membaca, mengajarkan Al-Quran. 30 kalian bangkit bersama malaikat, 20 kalian akan bangkit bersama malaikat. Sementara ada ibu-ibu ketika bangkit dari kubur, pandang ke depan, sinetron Korea, pandang ke kiri, Bollywood, lihat ke kanan, Hollywood. Kenapa? Karena itu yang menghabiskan waktumu berhari-hari, petang, pagi, siang, dan malam. Mudah-mudahan kembali dari acara wisudawan wisudawati Pondok Pesantren Tahfiz Quran Hidayatullah Bojong Bogor, kembali dari sini menjadi orang-orang yang bersemangat membaca, menghafal Al-Quran, insya Allah. Amin. Saya nggak mau lah Pak Ustadz anaknya ngapal Quran, paling-paling nanti jadi imam tarawih. Nggak mau lah anaknya ngapal Quran, nanti habis hafal Quran apa? Itu sudah hafal Quran 30 orang, itu sudah hafal Quran 20 orang, habis itu apa? Selesai wisuda apa? Ini orang tidak mengerti
tidak update status, tidak mengikuti perkembangan. Universitas Islam Indonesia di mana itu? Yogyakarta. Saya ceramah di sana. Apa kata Bapak Rektor Ustadz Somad? Siapa saja anak Indonesia yang hafal Al-Quran diberi beasiswa full 30 juz. Universitas Islam Indonesia. Universitas lain ada. Universitas apa saja Pak Ustadz? Saya tidak ingat. Yang jelas rektor-rektor berjuang. Wahai bapak-bapak rektor, hebat rektor kami. Sholat sunat duhanya rajin. Hebat rektor kami. Puasa sunat Senin Kamisnya rajin. Hebat rektor kami. Orangnya rajin sholat tahajud. Itu amal biasa saja Bapak Rektor. Kalau kau ingin dapat amal kekal abadi, setelah engkau pensiun tetap mengalir, wahai rektor, wahai guru besar, kalau kau ingin beramal, buatkan pada zamanmu setiap anak yang hafal Quran dapat beasiswa full gratis beasiswa. Maka semangat anak-anak penghafal Quran. Bayangkan kalau anak kita yang lembut, yang cantik, yang hafal Quran, yang jilbabnya panjang, yang wajahnya lembut, yang cahaya matanya cahaya melihat Al-Quran, cahaya wajahnya bekas wudhu, sholat tahajud dan witir dan duha. Bayangkan mereka belajar. Di mana mereka belajar? Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Dokter spesialis. Begitu mereka pulang, masuk mereka ke rumah sakit, melihat pasien-pasien yang sakit. Pagi-pagi dia datang, belum dia suntikan, pasien sudah sembuh duluan. Kenapa? Masuk dia dengan suaranya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Ala bidzikrillah, ketahuilah dengan zikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati yang risau, hati yang ketakutan. Di sana ada ibu-ibu ketakutan, takut mati, takut suaminya kawin lagi, takut emasnya diambil menantu, takut tanahnya dilarikan calon yang muda, takut. Tapi begitu datang anak dokter muda yang membacakan ayat-ayat Al-Quran, setan-setan hilang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan yang membisik-bisikkan hilang. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Quran dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Quran dibacakan di pesantren, turun rahmat di pesantren. Quran dibacakan di masjid, turun rahmat di masjid. Quran dibacakan di kubur, turun rahmat di kubur. Quran dibacakan di ruang ICU, turun rahmat di ruang ICU. Tulisannya ICU, dibaca ICU. Apa makna ICU? ICU, you don't see me. Aku bisa melihat kamu, tapi kamu tidak bisa melihat aku. Kenapa kamu tidak bisa melihat aku? Karena mata tidak bisa terbuka, mata sudah tertutup. Yang ada hanya suara. Itu masih koma. Sedikit lagi titik. Kalau sudah titik, bunyinya sudah panjang. Tapi di tempat ruang itu terasa sejuk, menyenangkan. Mengapa? Karena ada para penghafal Al-Quran, dibawakannya ayat-ayat Al-Quran, turun rahmat ke dalamnya. Maka apa kata ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lama terbaring? Ya Allah, belum pernah kami merasakan ketenangan ini. Ketenangan datang dari Allah yang menciptakan hati, Allah yang menurunkan ketenangan, Allah. Mana dalilnya? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin
Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Kalau kau lihat ada orang kakinya tenang melangkah, matanya tenang memandang, tidak jelalatan, tangannya tenang, lidahnya tenang. Ketenangan itu bukan terletak di tangannya, ketenangan itu bukan terletak di matanya, ketenangan itu bukan terletak di telinganya. Ketenangan itu terletak di mana? Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal itu baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb. Yang segumpal segenggam itu adalah hati, jantung berdegup, berdetak, hatimu tenang. Di mana letak ketenangan? Dalam hati dan jiwa. Siapa yang menurunkan ketenangan? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dapat menenangkan kecuali Al-Quran. Makanya di antara doa, Allahumma rahamna, ya Allah turunkan rahmat kepada kami karena berkat kemuliaan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran sebagai imaman, imam, pemimpin, nuran, cahaya yang menerangi kegelapan, hudan, petunjuk ke jalan kebenaran, wa rahmah. Dengan Quran turun rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Warzuqna tilawatahu, berikan kami rezeki. Rezeki makanan sudah lama, rezeki pakaian sudah banyak, rezeki tanah lebar. Rezeki apa? Tilawatahu, rezeki membaca Al-Quran. Ana al-laili, di tengah malam, wa atrafan nahar, maupun di sudut siang, siang dan malam membaca Al-Quran. Adapun orang yang siang malam main HP, gadget, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, ingat, viewer, follower belum tentu dapat menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Somad ngatain orang main internet, dia aja punya FB, dia juga punya Instagram. Ustaz punya Instagram? Punya. Yang mana Instagram Ustaz? Itu yang followernya 5 juta. Tapi bukan digunakan untuk yang lain, bukan digunakan untuk maksiat. Ketika dibuat di halaman FB, ketika dibuat dalam status hadiri tablik akbar di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Hidayatullah Bojong Bogor, maka muslimin muslimat, hadirin hadirat datang membawa anak, datang membawa istri, datang membawa keluarga, Bapak Bupati, pejabat-pejabat dari Kopassus, dari Danrem, dari Kapolres, mereka yang sibuk mengamankan negara masih sempat hadir. Maka setiap langkah menjadi amal soleh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya paham tidak semuanya naik ke atas pentas, tidak semuanya disebutkan oleh protokol. Jangan marah, jangan risau, jangan cemburu. Peran mereka besar, tapi mereka tidak disebut. Saudaraku Akhi Mario dengan Tengku Wisnu, apakah ada mereka tadi menyebut yang sama-sama kita hormati, para pemasang tenda? Ada? Tidak ada. Tapi peran mereka besar. Andai mereka tidak memasang tenda ini, apa mungkin Bapak Ibu tenang mendengar ceramah? Tidak. Kenapa tenang? Adem, ayam, tentram, karena matahari tidak mengena kepada kepala Bapak Ibu sekalian. Tenang. Adapun yang tidak dapat tenda, jangan berkecil hati, pahala kalian 2 kali lipat daripada mereka. Begitu cara menyenangkan hati orang yang kalian berdiri sama,
aku pun juga berdiri. Kalian kepanasan, sama, aku juga merasa panas. Apa beda aku dengan kalian? Kalian berdiri saja, aku berdiri sambil bicara. Tapi kita semua akan dapat pahala yang sama. Siapa yang paling mulia di antara kita? Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Yang paling mulia orang yang paling bersih hatinya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat wajah kamu, wala ila suwarikum, tidak melihat bentuk tubuh kamu, yang tinggi, yang pendek, yang besar, yang kecil, yang kurus, yang gemuk, yang putih, yang hitam, sama dalam pandangan Allah. Yang dilihat Allah adalah kebersihan hati kamu, kesucian jiwamu, dan amal solehmu. Ketika dipandang otak anak-anak kita, ketika dilihat hati mereka, yang ada dalam kepala mereka Al-Quran, yang ada dalam hati mereka keikhlasan, tawadu, rendah hati. Tapi ada orang ketika dilihat hatinya kotor, hasad, dengki, dendam kesumat, busuk hati. Ketika dilihat otaknya, otak kotor. Mudah-mudahan yang tadi datang kotor pulang dari sini membawa kesucian, kebersihan hati, insyaallah. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami ya Allah, minal hasadi, dari penyakit hasad, dengki, wal kibriya, merasa sombong dan angkuh. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong, angkuh sebesar biji sawi. Kami yang duduk di atas ini bukan karena sombong, kami yang duduk di atas ini bukan karena angkuh. Lalu kenapa duduk di atas? Karena panitia nyuruh duduk di atas. Salahkah panitia? Tidak. Ustadz Somad bicara sombong, bicara angkuh. Dia sendiri sombong dan angkuh. Dia membelakangi tokoh masyarakat, dia membelakangi komandan-komandan, dia membelakangi bupati wali kota. Kenapa dia membelakangi orang terhormat? Saya sebelum maju ke depan sudah minta maaf kepada mereka. Sebelum saya berdiri, saya ulurkan 10 jari kepada mereka. Dan mereka semuanya mengangguk. Andai ada di antara mereka yang mengatakan tidak, pasti saya akan ceramah menghadap mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekarang saya malah membelakangi pula. Oleh sebab itu maka ini perlu Ustadz Somad jelaskan, agar supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Semuanya mesti jelas, semuanya mesti clear, semuanya mesti transparan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Betul? Al-Quran solusi menyelamatkan generasi. Semuanya mesti transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Betul? Al-Quran solusi menyelamatkan generasi NKRI. Bagaimana Al-Quran menyelamatkan masalah ekonomi? Ayat paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang surga. Ayat paling panjang dalam Quran bukan ayat tentang neraka. Ayat paling panjang dalam Al-Quran, dalam surat yang paling panjang. Apa surat yang paling panjang? Al-Baqarah. Tapi surat yang paling besar bukan Al-Baqarah. Surat apa? Al-Fil, gajah. Tapi surat yang paling panjang Al-Baqarah. Di dalam Al-Baqarah ada ayat yang paling panjang, ayat 282. Tentang apa? Bukan tentang puasa. Kalau puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan tentang sholat, wa aqimus sholat. Bukan tentang zakat, wa atuz zakah. Ayat yang paling panjang tentang hutang piutang, masalah duit. Ya ayyuhalladzina amanu,
hai orang yang beriman, idza tadayantum, kalau kalian menjalin transaksi, bidainin, hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas limit waktu tertentu, faktubu, tulis. Ayat tentang administrasi, catat mencatat, hitung menghitung, tulis menulis, hutang piutang, tentang masalah duit. Ayat yang paling detail dalam Quran bukan ayat tentang sholat. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Ada dalam Quran? Tidak ada. Sholat zuhur 4 rakaat silent, gak ada suara. Sholat zuhur 4 rakaat, rakaat pertama gak pakai ayat, rakaat kedua pakai ayat. Tidak ada dalam Quran, cukup dalam hadis. Tapi ayat paling detail, hai para suami, kalau istrimu meninggal, kamu dapat harta setengah. Hai para istri, kalau suamimu meninggal, kamu dapat 1/4. Hai para suami, kalau ada anak, kamu dapat 1/4. Hai para istri, kalau ada anak, kamu dapat 1/8. Hai anak laki-laki, 2 kali bagian anak perempuan. Ayat paling panjang tentang duit, ayat paling detail tentang duit. Jadi kalau ada orang setelah pengajian, setelah baca Quran, gimana? Kamu ngurus duit? Duit nggak saya urus kok, Ustaz. Duit itu urusan dunia, saya mau mati aja. Ini tidak benar. Kenapa pondok pesantren bisa berdiri? Kenapa masjid bisa tegak kokoh? Kenapa tenda-tenda bisa ada hari ini? Kenapa pentas kita bisa bagus? Karena ada duit. Islam mengajarkan kita masalah kemiskinan, masalah kerusakan alam. Kenapa orang memotong pokok kayu? Karena ingin menjual kayu. Illegal logging karena ingin duit. Dalam Islam, Al-Quran, Sunnah Nabi, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, ada pohon kayu, potong. Ada pohon kayu, potong. Sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya dalam api neraka jahanam. Makanya anak-anak pesantren, kiai-kiai, kawan-kawan, sahabat-sahabat, walaupun ini acara pentas, tapi tidak ada pohon kayu yang dipotong, cukup diikat saja. Pohon nangka, pohon mangga, padahal ada pohon nangka, ada pohon durian, ada pohon pisang, tapi selama di sini yang selalu disebut mangga, mangga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya apa? Memberikan solusi terhadap masalah uang. Jangan ada kecurangan. Kalau ada hutang bayar, masalah ekonomi. Wa mayyalul, siapa yang curang masalah hutang piutang, curang masalah pinjam meminjam, curang masalah uang, curang masalah ekonomi. Wa mayyalul, siapa yang curang, ya'ti bima walla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Ini batas tanah pesantren. Ini tanah bukan punya orang pesantren. Ini masih milik masyarakat. Belum diwakafkan, belum dihibahkan, belum dibeli. Ini tanah bukan punya pesantren. Ini tanah punya pesantren. Tapi tiba-tiba suatu malam ada orang menggeser tiang. Mana batas tanah? Sudah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Ini batasnya. Malam-malam jam 2 nggak ada orang geser. Apa yang terjadi? Siapa yang menggeser sepadan batas tanah sikon sejengkal, maka nanti di akhirat dia akan dililit sabai aladin, 7 lapis tanah ke bawah akan melilit lehernya. Sejengkal kau geser, 7 lapis ke bawah akan melilit leher. Alhamdulillah Ustaz semua, saya tidak pernah menggeser sejengkal dan 2 meter. Sekecil apapun kecuranganmu di dunia
curang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, khairan kebaikan, tetes bulu keringatmu, langkah tapak kakimu, ayunan tanganmu, kedipan matamu, hembusan nafasmu, detak jantungmu, kalau baik kau laksanakan dapat balasan pahala. Tapi perbuatan curang, dosa, tipu muslihatmu, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran, yang baik khairan, yang buruk syarran. Ustaz Somad nggak adil, giliran yang baik dia bilang khairan, yang jelek dia bilang syarran. Oke, itu bukan mau nunjuk laki-laki dan perempuan. Kalau nggak boleh nunjuk ke sana, oke, ke atas syarran, khairan. Kebaikan sebesar biji sawi akan dituntut dibalas di hadapan Allah. Kejelekan sebesar biji sawi akan dituntut di hadapan Allah. Maka krisis ekonomi, krisis politik, krisis masyarakat, terjadi perpecahan di antara umat, perkelahian. Al-Quran sebagai solusinya. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah di jalan Allah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah, jangan berkelahi, jangan bertengkar, jangan berkonflik. Alhamdulillah, yang naik ke atas tadi dari berbagai macam suku. Berikut ananda kami dari Benar Meriah Aceh, dari Kepulauan Meranti Riau, dari Balikpapan Kalimantan, dari Toli-Toli Sulawesi, dari Pulau Madura, dari Brebes Jawa, ada Aceh, ada Melayu, ada Sumatera Utara, Medan, ada Padang, Minangkabau, ada Sunda, ada Jawa, ada Makassar, ada Banjar. Berbeda suku, siapa yang paling mulia? Dijelaskan dalam Al-Quran. Khalaqnakum min dzakari wa untha, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, untuk saling berbuat baik, bukan untuk saling membanggakan. Aku paling mulia, aku paling hebat, aku paling terhormat. Tidak, kita semua berasal dari asal yang sama. Dari mana kita berasal? Dari Adam. Tolong angkat tangan yang tidak keturunan Adam, biar saya tahu bahwa dia dari monyet. Semua kita berasal dari rahim Hawa, dan Hawa berasal dari tulang rusuk Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Lihatlah, pandang tanah baik-baik, lihat warna tanah, lihat warna kulitmu, mirip kan? Cuman ada tanahnya agak hitam dikit, ada yang kurang. Afrika tanah hitam, sedangkan Ethiopia masih sama Afrika, tapi ada yang berkulit putih. Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, di sini tidak terlalu kelihatan antara suku Jawa, Sunda, Madura, Banjar, Bugis, Makassar, Minangkabau, Mandailing, Batak, tidak terlalu kelihatan, mirip-mirip. Tapi kalau sudah berdoa di samping Ka'bah, yang baru pulang umrah, yang baru pulang haji, kelihatan betul di samping Ka'bah. Ya Allah, pandang sebelah kanan putih, pandang sebelah kiri nanti sebut hitam, ada yang tersembunyi. Tapi yang jelas, ini semua umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun sukumu, apapun bangsamu, apapun warna kulitmu, engkau tetap akan mati ditanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka tenaga yang kau punya, nyawa yang kau miliki, nafas yang kau hembuskan, jantung yang berdetak,
itu kau pakai untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap bela agama Allah, siap bela para ulama, siap bela para penghafal Quran, siap bela para kiai, siap bela para pesantren. Takbir, sallu ala Nabi. Kita masih semangat. Memang belum makan siang, takbirnya gitu. Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai masanya anak-anak ini akan membesar. Kita pun tidak lama lagi mati. Saya sebenarnya tidak ingin cerita mati. Saya khawatir kalau cerita mati nanti pulang dari sini semuanya mau mati. Bapak Bupati jangan cerita mati. Bapak Wakil Bupati jangan cerita mati. Bapak Komandan Kopassus dengan cerita mati. Cukup ingat mati. Saya tidak ingin nanti kalian ketika rapat di kantor, gimana planning kita Negara Kesatuan Republik Indonesia 5 tahun ke depan. Nggak usah dibahas Pak, kami mau mati. Kalau kita bawaannya mati, nanti negeri ini akan dirampas oleh orang asing. Betul? Oleh sebab itu kita mesti punya ekonomi yang mapan. Al-Quran mengajarkan lewat lisan Nabi Muhammad SAW, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat otaknya, kuat fisiknya, kuat imannya, kuat ekonominya, kuat finansialnya. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'min ta'ini, daripada mukmin yang lemah iman, lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah amal, fakir, miskin, susah, melarat. Kada al-faqru, hampir saja kefakiran, ayakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir, kafir dan fakir tipis, setipis kulit bawang. Tapi di Bogor, orang yang secara ekonominya mapan, tanahnya luas, tanamannya subur, rumahnya bagus, insya Allah mereka tidak akan menjual iman hanya karena mie instan. Betul? Tidak akan menjual iman hanya karena baju kaos. Betul? Tidak akan menjual suara dalam politik hanya karena 50.000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz sholat, ini ada yang bagi-bagi uang, katanya coblos saya. Jangan ambil uangnya. Memang kami tidak ambil Pak Ustaz, jilbabnya ada yang kami ambil. Saya yakin dan percaya, kalau ada bagi-bagi uang 50.000, 100.000, orang bojong tidak akan ambil. Kenapa? Karena ekonomi mereka mapan dan baik, insya Allah. Dari mana Ustaz tahu ekonomi mereka mapan? Saya tanya Pak Kiai, berapa santri sekarang? 300 orang. Berapa biaya sekolah? Free, gratis, gak ada uang bangunan, gak ada uang makan, gak ada uang SPP, gak ada uang sekolah, gratis dengan syarat menghafal Al-Quran. Lalu makannya dari mana? Allah ngasih makan. Gimana Allah ngasih makan? Melalui hamba-hambanya yang bersedekah. Apakah melalui instansi pemerintah? Dinas apa? Saya tanya detail, dinas apa? Maksudnya kalau ada saya mau buat proposal. Ternyata tidak melibatkan instansi. Ini murni masyarakat yang terbuka pintu hatinya, dan mereka itulah yang memberikannya. Lalu apa masalah pesantren ini? Tidak ada masalah Pak Ustaz. Masjidnya bagus, asramanya bagus. Masalahnya apa? Masih ada tanah kosong dan belum terbeli. Mana dia? Inilah dia tempat kita ini. Ternyata kita sekarang bukan di tanah pesantren dan di tanah numpang. Makanya nanti kalau ceramah ini cepat selesai, jangan heran takut kena usir guys. Kalau mau tenang, mau nyaman, keluarkan duitmu, kau beli per meter. Saya 1 meter, saya 2 meter, saya 3 meter, saya 4 meter, saya 5 meter, saya 6 meter. Sampai mana? Hanya sampai batas pohon kelapa.
Setelah itu jangan beli, karena itu rumah saudara kita. Saudara yang dimuliakan Allah, rumah besar tinggal, tanahmu luas tinggal. Tapi kalau kau beli tanah 2 meter ini, lalu kemudian dijadikan asrama, dijadikan lokal, anak pesantren akan menghafal Quran, engkau mati cuma perlu tanah 2 kali 1 meter, nggak perlu ruang kolam renang tamu, ruang makan, convention hall, tidak perlu. Yang penting sudah ada 2 kali 1, maka itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Non di sana ada mobil-mobil parkir yang mewah, yang mahal, ada orang mati bawa mobil, tinggal yang pakai mukena berwarna-warni, Senin merah, Selasa hijau, Rabu ungu, Kamis pink, Jumat merah hati. Tinggal yang pakai cincin emas sampai 3, jalan kemana-mana gini aja. Gimana pesantren Hidayatullah Pojok? Tinggal, semuanya akan tinggal. Mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar tinggal, akan diambil. Siapa yang akan mengambilnya? Kalau kau mati 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 10 hari masa iddah, selesai itu dia akan dipinang. Siapa yang akan meminangnya? Bromis, brondong manis. Kau akan mati. Selama ini kau dikatakan al-mukarram, selama ini kau dikatakan al-muhtaram, orang terhormat, orang mulia, tapi tiba-tiba titelmu berubah menjadi al-marhum. Oleh sebab itu maka yang kekal abadi adalah sodako. Masalah krisis pendidikan, masalah krisis anak-anak jalanan, masalah krisis anak tidak sekolah, Al-Quran memberikan solusi menyelamatkan generasi NKRI. Berapa anak yang otaknya rusak? Ustaz Somad, ini kepala anak Indonesia, ini kepala yang rusak karena tabrakan di Amerika, tapi rusaknya sama. Saya nggak paham, Bu. Ibu psikolog, psikiater ngomong ke saya, ini kepala orang yang pecah karena tabrakan, ini kepalanya nggak pecah tapi isinya rusak. Ini kepalanya pecah, isinya tidak rusak. Ini kepalanya tidak pecah, isinya rusak. Loh, kepalanya nggak pecah, kenapa isinya rusak? Karena website porno, karena warnet, karena game online, karena PlayStation. Tidak terhitung berapa orang tua yang mengadu, Pak Ustaz, anak saya nggak sholat, anak saya nggak puasa, kunci pintu kamar, main game online di kamar. Yang ngasih kamar pribadi 1 anak 1 kamar siapa? Saya. Yang belikan gadget mahal siapa? Saya. Yang belikan paket 4 giga siapa? Saya. Sekarang anaknya kecanduan yang salah siapa? Ustaz. Enak aja. Dulu waktu dia masih kecil, dia minta pisau. Mama, minta pisau. Main pisau, jangan main pisau. Nah, nanti tanganmu luka. Waktu kecil dia main pisau tidak diberi, takut luka. Jangan main pisau luka. Tapi setelah dia besar, kau belikan gadget mahal, kau belikan motor, kau belikan mobil, kau sangka kau sayang. Sebenarnya engkau sudah menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Kalau kau sayang, tinggalkan dia di pondok pesantren 6 bulan hafal Quran, 3 bulan 20 hari hafal Quran, 3 bulan 15 hari hafal Quran. Setelah itu dia akan pergi sejauh mata memandang, tapi di hari pertama dia akan pulang karena tahu di mana dia letak sarang. Tapi sekarang anak muda, anak gadis tidak pulang-pulang, dan orang tuanya pula selalu mengaji sabar. Ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian kita siang ini tentang sabar.
Anak lajang kita nggak pulang-pulang, sabar. Anak gadis kita dilarikan orang, sabar. Istri kita dibonceng orang, sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Pembodohan. Sabar artinya adalah ibu yang sabar menahan rindu karena anak di ujung negeri. Anakmu di mana? Lirboyo. Anakmu di mana? Gontor. Anakmu di mana? Munawir Kerapiak Yogyakarta. Anakmu di mana? Di Pandanaran. Anakmu di mana? Di Tebu Ireng. Anakmu di mana? Di Darussalam. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seperti pohon kayu. Pohon awalnya tunas, berbatang, bercabang, besar, kering, layu, mati. Pisang, tunas, tumbuh, hijau, berbuah, kering, layu, mati. Tapi ada yang tidak mati dan kekal abadi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, sudah lama meninggal dunia, tapi namanya tidak mati. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, sudah lama meninggal, tapi dia tidak mati. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka, sudah lama meninggal, tapi dia tetap kekal abadi. Apa yang mengabadikan? Yang mengabadikan pondok pesantren. 3 orang serangkai saudaraku dari Aceh, dari Lombok, dari Sulawesi, mereka takkan pernah mati selama pesantren Hidayatullah tegak berdiri. Allahu Akbar. Ustaz, saya ini kan bukan kiai, saya nggak bisa bangun pesantren, beli tanahnya. Saya nggak bisa beli tanah, bawa makanan. Nanti sore malam datang kembali bawa makanan. Assalamualaikum, kiai. Ya, berapa anak-anak yang belajar di sini? Ada 300 orang. Keluarga, saya mau kasih mereka makan malam. Semuanya? Enggak, 2 bungkus saja. Ibu 2 bungkus, ibu 2 bungkus, bapak 2 bungkus, bapak 2 bungkus. 100 orang kali 2 bungkus. Sudah berapa orang bisa diberi makan? 200 orang. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya mana yang latih. Di antara mereka di mana yang yatim Pak Kiai? Mana yang yatim Pak Ustaz? Ini ada yang yatim. Usap kepalanya. Karena dia sudah lama kehilangan ayah. Rindu kasih sayang belayan. Cinta kasih seorang ayah. Usap kepalanya. Melihat engkau nak, ingat aku anakmu di rumah. Melihat anak orang seperti anak kita baik. Asal jangan melihat bini orang seperti bini kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa dulu yang membeli kerikil-kerikil masjid? Siapa yang dulu membeli semen? Siapa dulu? Tadi pagi selesai sholat subuh, tausiah di masjid. Selesai tausiah, Ustaz Somad harap melepas bibit-bibit ikan. Kami pun melepas bibit ikan. Berikut ini pelepasan bibit ikan yang akan dilepaskan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCM. Ikan pun turun semuanya ke bawah. Nampak ikan-ikan tersenyum bahagia. Dari mana Ustaz tahu? Agak-agak aja. Lepas mereka. Saya tanya Pak Kiai, Pak Kiai, berapa lama ikan ini besar? 3 bulan ikan ini. Kami pernah panen lele 2 ton. Di bawah ada kolam ikan. Artinya apa? Anak pesantren bukan cuma pandai baca Quran, tapi mereka akan terlahir menjadi para entrepreneur muslim sejati. Bayangkan kalau 30 orang ini nanti akan membuka 30 tahfiz Al-Quran, yang 30 akan membuka pesantren khusus putri. Lahirlah, kita bermimpi akan ada 1000 Hidayatullah di Indonesia, insyaallah. Amin. Mereka akan pulang. Untuk apa kalau cuma buka pesantren? Lalu dari mana? Mereka bukan cuma pandai ngapal Quran, mereka bukan cuma pandai mendidik anak-anak baca Quran, tapi mereka sudah dididik menjadi para entrepreneur. Tadi bapak ibu tadi malam jalan sama anaknya, weekend, akhir pekan, pasti makan pecel lele. Lelenya dari mana?
lele dari pondok pesantren ketika diberi makan sambil baca sholawat, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hafal Quran sambil menabur makanan pagi-pagi, bismillahirrahmanirrahim, ar-Rahman allamal Quran, berkah Al-Quran turun ke anak-anak, cerdas otaknya sampai lele-lelenya pun sehat. Tapi kalau yang beternak lele orang jahat, orang fasik, pelaku dosa, dicarinya septic tank WC, dimasukkan lele. Setelah 2 bulan panen, begitu dimasak lele, yamin. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Berilah lele dari hidayatullah, terjamin sehat, selamat, fisik sehat, mental sehat, makanan sehat. Ini Ustaz airnya bening, airnya tidak ada saringannya. Ustaz sholat, anak-anak sedang main-main bola. Ketika mereka sedang main bola, tiba-tiba dari tumit mereka menginjak keluar mata air, seperti keluarnya mata air Zam-Zam dari tumit Ismail alaihissalam. Ternyata keluar, kami gali, rupanya mata air besar, tanpa mesin, air tetap mengalir, pantasan bersih luar biasa. Tapi jangan semuanya mau turun ke bawah, nanti ikannya kaget ketujuh mati. Artinya apa? Mereka dididik bercocok tanam, ialah tanam-tanaman. Hanya saja luasnya masih 1 hektar. Oh, andainya 2 hektar. Oh, andainya batas tanah sampai ke sana. Lagi-lagi lagunya, ya dana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di awal kajian saya melihat ada kotak-kotak yang disebarkan. Kenapa kotak itu tiba-tiba menghilang? Mohon bapak-bapak dari kepolisian tolong dicek kemana kotak itu berada. Ustaz Somad seuzon, tidak. Mungkin ada yang tadi masih lupa, masih lalai. Hari ini baru terbuka pintu hatinya. Sebarkan kotak-kotak. Mohon maaf Ustaz Somad. Masyarakat Bojong Jombang nggak lagi pakai kotak, langsung ke nomor rekening. Oh, saya ternyata Ustaz jadul, masyarakatnya sudah milenial. Mereka nggak pakai kotak lagi Pak Ustaz, langsung pakai gesek. Sudah terkirim ke nomor rekening pesantren Hidayatullah. Berapa? 10.000. Mana mau beli tanah? Mana nomor rekeningnya? Akan datang kalau mau buat tabligh akbar, buat kirimkan nomor rekening berikut ini, terbuka untuk umum, muslim dan muslimah. Hanya 2 yang diterima, muslim dan muslimah, bencong tidak. Sekarang serangan gay, LGBT luar biasa. Tapi anak-anak di pesantren, insya Allah selamat dari LGBT. Amin. Kenapa? Di sini mereka dididik bercocok tanam. Di sini mereka dididik beternak ikan. Di sini mereka dididik belajarnya apa? Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, Al-Quran. Lalu ijazahnya gimana? Mereka ikut ujian. Nilainya gimana? Ternyata anak dari pesantren Hidayatullah, Quran hafal, bahasa Arab oke, bahasa Inggris mantap, bahasa Jepang hebat, dan prestasi di sekolah juga tidak bisa terkalahkan. Kenapa? Otaknya sudah terbiasa. Jangankan buku yang tipis, jangankan grammar bahasa Inggris, sedangkan Al-Quran 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada di kepalanya. Mereka dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita mirip juga Al-Fatihah dan An-Nas. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memasang tenda, siapa yang memberikan atap, siapa yang menyumbangkan kipas angin, siapa yang memberikan ini semua,
semuanya akan mendapatkan pahala di hadapan Allah. Di hadapan Allah, di hadapan Allah, kalian akan datang menghadap Allah sendirian, bukan ramai-ramai. Walaqad ji'tumuna furada, kalian akan datang menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu engkau diciptakan Allah sendirian. Datang ke alam dunia sendirian, akan mati menghadap Allah sendirian. Suami yang katanya sayang, istri yang katanya buah hati belayan jiwa, jauh di mata dekat di hati, tapi ketika kita mati semuanya akan tinggal semuanya. Menangis mereka hanya 1-2 hari saja. Yasma'ul mayyita salatun, yang mengiring mayat sampai ke liang lahat 3, tidak banyak. Mal, harta ikut mengiring, selimut beruntung kesayangan ikut mengiring, kereta kencana yang mahal ikut mengiring, ahluhu, anak, istri, mantu, kawan, sahabat, alma mater, tetangga, semua ikut mengiring. Tapi semuanya akan kembali. Anak pulang ke rumah, mobil pulang ke rumah, yang kekal abadi cuma satu, bacaan Quran yang pernah kau baca. La aqulu alif lam mim ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, tidak dihitung 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka ketika kau baca alif lam mim, berapa huruf? 3 dikali 10, karena alif lam mim tidak dihitung 1 huruf, dan 1 huruf dibalas 10. Alif lam mim 10, 20, 30. Maka engkau yang tidak lancar baca Quran, jangan berkecil hati, karena yang tidak lancar justru pahalanya lebih banyak daripada yang lancar. Karena kalau lancar hurufnya dikit, alam nasrah laka sotok. Kalau lancar, alam. Tapi tentu tidak seumur hidup tidak lancar. Ustaz Somad, kami punya grup Yasin, kami baca Yasin tiap malam Jumat, tapi katanya ada yang mengatakan baca Yasin ini hukumnya bid'ah. Yasin itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran apa salahnya? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, sungguhnya dia sudah diampunkan Allah. Hadisnya ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, nama penulisnya Abu Fida Ismail Ibnu Katsir. Status hadisnya isnadul jayyid, sanadnya jayyid, baik untuk diamalkan. Baca Yasin malam Jumat, ya nggak salah. Mestinya tiap malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Tapi karena nggak sanggup tiap malam, dia pilih malam Sayyidul Ayyam, induk dari segala malam, malam Jumat.